ini ya. Ini ya. Dibawa bendera revolusi ya. Saya selalu coba ya. Coba ini ya. Supaya semua kalau baca di halaman 288 ya. Bahasanya tidak persis tetapi maknanya begini. Bung Karno berpesan, hati-hati ya. Jangan sampai Marhaen hanya jadi pengupas nangka. Kena getahnya tapi tidak nikmati nangkanya. Iya kan? Hati-hati. Jangan sampai Marhaen menjadi pengupas nangka. Kena getahnya tapi tidak merasakan nangkanya. Tapi tidak nikmati nangkanya. Apa yang dimaksud? Ya. Sekarang kalau Jokowi pinjam uang sampai sekian triliun, 800.000 triliun, itu kan Jokowi bukan Jokowi pribadi, nama atas nama rakyat Indonesia, ya toh. Nah dari pinjaman itu apa yang dinikmati rakyat? Ya baik, salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Ya, sore ini saya bersama Bung Kobu atau Pak Yakobus Kamarlo Mayong Padang. Ya aktif ya dalam mempelajari dan menggali sejarah tentang Bung Karno. Nah, beberapa waktu yang lalu Bung Kobu pernah datang ke Bandung ke tempat rumah Bung Karno dan Ibu Inggit. Ya, dari sini ada kesedihan yang terlihat bahwa situs sejarah yang seharusnya dihargai ya, tapi tidak diperhatikan oleh pemerintah. Jadi kesedihan ini kita perlu tanyakan apa alasannya sampai seperti itu kira-kira. Ya silakan Bung Kobu. Oh ya, kalau itu saya mau bicara apa ya? Maksud saya begini, kita tidak serius memelihara jejak Bung Karno. Ya, jejak itu bisa dalam bentuk kebendaan dan bisa dalam bentuk ajaran. Ya, nah soal kebendaan ya saya selalu sudah sering sekali dengan sejumlah teman baik di Bandung maupun di luar Bandung, saya sering sekali menyatakan kegundahan saya ya tentang jejak-jejak Bung Karno di sana ya, termasuk rumah itu ya. Ya, jadi dulu itu waktu saya datang ke tempat itu kumuh ya, di depannya itu penuh lapak apa semua dan mencarinya susah ya. Waktu itu saya susah sekali mencari, saya pakai taksi dan sopir taksi itu berulang kali harus bertanya untuk menemukan jalan itu. Karena susah, saya telepon seorang teman dari Jawa Barat, waktu itu anggota DPR RI namanya Kang Endang Karman. Ya, saya tanya lalu bicara dengan si sopir, memandu dia untuk menunjukkan, dan waktu sampai di sekitar area situ si sopir itu juga masih harus bertanya beberapa kali. Artinya memang sulit mendapatkan coba. Padahal itu kan rumah paling bersejarah di Republik ini ya. Ya, kenapa harus susah didapatkan? Berarti memang tidak dipelihara. Nah, singkat cerita, lalu saya tanya beberapa penjual di depan itu lapak-lapak, ini di dalam rumah siapa? 8 orang saya tanya, tidak ada yang tahu. Sedih kan? Ya, rumah paling bersejarah kok orang jualan di situ tidak ada yang tahu. Nah, itu satu. Sesudah itu ya panjang cerita kalau saya cerita, tapi sesudah itu mulai dirawat apa semua, lalu kemudian ada pelang di situ ya. Rumah bersejarah Inggit Garnasi. Nah, lalu 2 tahun lalu ada haul Bung Karno di sana, saya diundang. Saya kira waktu itu cuma 3 orang di luar Jakarta yang diundang. Ada satu dari kedutaan Belanda, saya lupa namanya, terus dengan Emi, Mbak Emi istri saya. Nah, saya diminta untuk bicara. Jadi ketika saya bicara, saya berterima kasih kepada Pemda Kota Bandung dan Pemda Jawa Barat bahwa rumah itu sudah mulai dirapikan ya, dan sudah ada pelang di situ sehingga orang kalau lewat sudah bisa membaca itu, oh ternyata ini tempat bersejarah. Beda dulu, bayangkan penjual di depannya tidak tahu karena memang tidak ada tanda-tanda. Sekarang sudah ada tanda di situ dan penjual itu sudah dibersihkan. Jadi tidak ada lagi. Dulu tidak kelihatan masuk. Ya, sekarang sudah
Dari seberang jalan kita sudah lihat, dan kalau lewat di pinggirnya itu ada pelang. Rumah Perjuangan Inggit. Kepada hadirin pada malam itu saya bertanya, pertanyaan saya sekarang, rumah Bung Karno di mana? Iya kan? Itu rumah Inggit ya? Kenapa saya bertanya begitu? Karena dari SD, walaupun saya SD di Toraja jauh sana di pedalaman, tapi dari SD kan kita diajar Bung Karno itu bergerak dari Bandung memperjuangkan kemerdekaan toh. Sekarang pertanyaan saya, rumah Bung Karno di mana? Suasana hening apa semua? Ya, hening, dan saya biarkan beberapa saat hening. Lalu kemudian saya sambung, saya bilang secara kewarganegaraan catatan sipil memang Bung Karno dan Inggit itu bercerai, Tapi dalam soal kesejarahan, histori tidak boleh dipisahkan. Betul. Iya. Dan karena itu rumah itu juga rumah Bung Karno, karena di situlah Bung Karno siang malam dengan teman-temannya berdiskusi. Jadi kenapa harus di kenapa harus di tip X? Kenapa harus di tip X? Iya. Coba kalau orang datang dari jauh, dari di luar negeri kan banyak pengagum Bung Karno, di Rusia, di daerah-daerah Afrika, Timur Tengah, di daerah Amerika Latin kan banyak pengagum Bung Karno. Bung Karno itu bukan hanya pahlawan nasional, dia internasional. Nah, kalau pengagumnya datang ke Bandung, lalu dia tanya di mana rumah Bung Karno, coba. Aneh kan? Iya. Seorang tokoh besar, kok masa tidak ada rumahnya? Itu maksud saya mau memberitahukan kepada semua pihak supaya hal itu diseriusi. Belum lagi kalau saya bicara hal-hal yang lain, kursinya, meja belajarnya apa. Ini kan semua benda-benda bersejarah. Masa kita tidak dilihat? Kalau kita ke Mumbai, begitu kita tanya di mana rumah Gandhi, semua orang, mau dari tukang parkir, mau satpam di hotel, mau penjual di pinggir jalan, semua tahu menunjuk ke arah itu. Dan begitu kita sampai di rumah itu rapi. Mau topinya, mau kacamatanya, mau apa, semua barang milik Gandhi ada di situ. Bukunya tersusun rapi. Jadi kalau kita masuk dari pintu, seakan-akan rumah itu ada penghuninya. Iya toh? Kenapa? Karena semua barang tersusun rapi. Begitulah cara orang menghargai pejuangnya. Kita ke Bandung, baru-baru ini saya diskusi dengan teman di Bandung, lalu saya tanya, lihat enggak rumah Bung Karno? Dibilang di mana ya? Padahal dia lahir dan besar di Bandung. Ya itu kan sesuatu yang aneh kan? Nah, karena itulah Bung Ronald, terima kasih. Saya kalau tadi Bung Ronald bilang serius dengan jejak-jejak Bung Karno, saya serius. Itu di sana ada lukisan, baru Bung Karno dan Marhaen. Lukisan dibuat di Surabaya. Lama saya cari pelukisnya, baru dapat. Itu baru 2 minggu yang lalu datang, belum dibuka. Karena rumah dalam keadaan begini, plafon sudah bocor-bocor, tidak kurang srek kalau pasang gambar lukisan itu Padahal itu kan lukisan mahal satu-satunya di Indonesia. Kenapa saya harus berusaha cari itu, membuat lukisan itu? Karena sebenarnya esensi dasar kemerdekaan ada di situ. Esensinya ialah memerdekakan Republik ini untuk mensejahterakan kaum Marhaen. Itu intinya sebenarnya maka itulah sebabnya saya selalu mengingatkan kutipan ini ini di bawah bendera revolusi saya selalu coba ini supaya semua kalau baca di halaman 288 bahasanya tidak persis tetapi maknanya begini. Bung Karno berpesan, hati-hati jangan sampai Marhaen hanya jadi pengupas nangka, kena getahnya tapi tidak nikmati nangkanya. Kan? Hati-hati
jangan sampai Marhaen menjadi pengupas nangka, kena getahnya, tapi tidak merasakan tapi nangkanya. tidak nikmati nangkanya. Iya. Apa yang dimaksud? Ya, sekarang kalau Jokowi pinjam uang sampai sekian triliun, 800.000 triliun, Iya. itu kan Jokowi bukan Jokowi pribadi, nama atas nama rakyat Indonesia, ya toh. Nah dari pinjaman itu apa yang dinikmati rakyat? Buktinya tadi itu ada lagi yang di PHK 10.000, pengangguran bertambah lagi apa semua dan lain-lain sebagainya. Jadi itu yang dimaksud Bung Karno, iya toh, iya. Jangan jadi pengupas nangka. Jadi para pengelola negara ini harus sadar, makanya sering saya bilang ya kita harus berdoa supaya para pemimpin bangsa ini kembali ke rute awal, ya. Rute awal itu untuk mensejahterakan kaum Marhaen itu, ya. Ya kalau lebih lengkapnya lagi coba baca buku Indonesia Merdeka. Bukan, Indonesia Menggugat. Ya. Iya, coba baca dari awal sampai selesai. Itu yang membuat Bung Karno emosi di depan pengadilan kaum Marhaen itu. Iya. Terus saya coba ini lagi ya, supaya lengkap, supaya kita tahu persis. Ya, ini dia. Di halaman 315 ya, Bung Karno berpesan, Bung Karno kan mengatasnamakan, menggambarkan kemerdekaan itu sebagai jembatan emas. Ya. Nah di sini Bung Karno mengatakan di ujung jembatan, artinya sesudah kita merdeka, di ujung jembatan itu jalan terbagi dua. Satu kepada keselamatan Marhaen, satu kepada kesengsaraan Marhaen. Itu Bung Karno sudah bilang dulu tahun 30-an. Ya toh? Sebelum merdeka ya? Sebelum merdeka. Ya. Dia sudah pesan untuk mengingatkan kita bahwa di ujung jembatan itu jalan akan terbagi dua. Satu kepada keselamatan Marhaen, satu kepada kesengsaraan Marhaen. Sekarang hari ini kita ada di jalur mana? Kesengsaraan Marhaen. Iya, iya toh. Makanya kita harus kembali ke rute awal. Ya. Iya toh? Iya. Para petinggi republik, baca-baca buku. Iya. Ya. Baca-baca supaya tahu persis esensi memerdekakan republik ini apa. Iya. Selain ini ada buku Indonesia Menggugat supaya tahu ya. Dan kalau mudah-mudahan suatu saat ada yang mau lelang ini lukisan ini, ya, supaya bisa dipertontonkan kepada masyarakat supaya tahu bahwa napas sebenarnya emosional Bung Karno untuk memerdekakan republik ini karena dia tidak tahan melihat nasib si Marhaen itu. Ya, itulah sebabnya Bung Karno tidak memanggil dia keluar. Dia masuk ke dalam, ke tengah sawah supaya dia bisa berdialognya, dia melihat sesak napasnya, desa napasnya, dan melihat keringatnya berjatuhan. Itulah yang membuat Bung Karno emosional. Dan pada saat itulah, ya, tanggal 1 Oktober tahun 1923 itu, pada hari itu ya sekitar jam 10 pagi lah ya, kira-kira sekitar itu ya, karena lagi terik matahari, dalam hati Bung Karno memutuskan Indonesia harus merdeka. Kenapa dia emosional memutuskan itu? Karena tidak tahan melihat nasib Marhaen. Jadi sekali lagi ya, Indonesia ini dimerdekakan ya untuk mensejahterakan kaum Marhaen. Jangan lupa itu. Merdeka. Merdeka. Ya.